Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron nahmaduhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil ham. Saudaraku yang beriman, marilah kita panjatkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliaulah yang mana Tuhan kita yang telah ngasih salah satu rahmat lil alamin. Tuhanlah kita, yakni Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, kita menjadi merdeka, kita menjadi selamat dari segala macam-macam balai dunia dan dapatkan rahmat di akhirat nanti. Saudaraku yang beriman, alhamdulillah wa syukurillah yang insya Allah daripada saat ini insya Allah dengan iman kita, dengan ketakwaan kita, meskipun kita melihat saudara-saudari kita yang begitu teraniaya, yang begitu mengerikan jikalau kita mendengar dan melihatnya. Tapi yakni Allah dengan menjamin dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya, yakni surga yang paling mulia bagi mereka. Saudara kita yang berjihad di Palestina, yang menjadi ribuan korban-korban jihad, anak-anak yang menjadi korban-korban yang tak berdosa. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi yatim piatu. Tapi yakin Allah akan menjaminkan, Allah akan mengasihkan salah satu imbalan yang lebih mulia daripada itu. Hadirin yang beriman, insya Allah pada kali ini pribadi di sini akan mengupas salah satu yang kejadian di tahun-tahun sekarang, masa-masa sekarang, yang terjadi pada seluruh umat Islam, yang terjadi pada kaum-kaum muslimin mujahidin, yang membela seluruh umat Islam, agama Islam Sunni adalah mereka. Kenapa tidak kita? Kita bukan saatnya, bukan waktunya. Saudaraku yang beriman, ada salah satu kisah kenapa ada salah satu ayat, kalimah, dua kata. Itu adalah salah satu kalimah Hizbullah. Yang mana kalimah Hizbullah itu akan mendatangkan, akan memanggil beribu-ribu malaikat Allah, tentara Allah, dari golongan bangsa gaib, bangsa jin, dan para malaikat. Bahkan hewan-hewan, burung-burung berterbangan akan keluar dengan dua kalimat ayat itu. Kalimat yang manakah yang dikatakan kalimat Hizbullah dari zaman Rasulullah, zaman sekarang, baik walaupun zaman penjajahan, para alim ulama selalu memakainya.
yang mana sih kalimatnya? Ya. Ada salah satu pengalaman beberapa tahun yang lalu, ya. Sebelum tahu bahwa kalimat itu, dua kata itu adalah kalimat Hizbullah yang dulunya dipakai perang baginda Rasulullah, para sahabat, sampai sekarang di Palestina, bahkan para alim ulama, para pembela penjajah dan mendahulu itu suka dipakai. Yang manakah? Insya Allah ada pengalaman sedikit beberapa puluh tahun ke belakang, di seketika pribadi, ya. Tapi di alam itu, alam apa? Alam bebas, adalah alam mimpi, ya. Entahkah itu salah satu isyarat bagi saya, apakah itu salah satu wajangan, apakah itu salah satu pemberian atau tawaran bagi saya. Kan cuman di skala waktu itu usia masih jauh daripada dewasa, sifatnya masih masih remaja, bahkan di bawah remaja, nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang masih teringat, ya, masih teringat, bahkan ngeri, bahkan sanggup, nggak sanggup, bahkan mengatakan tidak sanggup pribadi saya. Masih teringat di alam bebas, di alam mimpi itu, kalau nggak salah, pribadi itu udah melaksanakan riyadhah atau berpuasa 1 minggu, kalau istilahnya puasa itu adalah mutih, ya. Ya. Tapi niat mutih itu puasa waktu dulu itu, maklum, waktu di zaman remaja, ikut-ikutan sama orang-orang dewasa, termasuk pribadi saya ngikut, ya. 1 minggu itu, kalau nggak salah malam terakhir itu seketika buka malam ke-7-nya, setelah habis zikir atau riyadhah berwirid, ya. Suatu malam pribadi mengalami ke alam bebas, yaitu alam mimpi. Tapi di alam mimpi itu agak senang, agak mengerikan dan menegangkan bagi pribadi. Bahkan dalam mimpi itu pribadi berdiri di atas pelataran atau lapangan. Pelataran itu sedikit pun tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, pohon tidak ada, tandus yang kelihatannya ternyata itu kalau nggak salah kayak padang pasir di situ. Mungkin walau alam masuk ke zaman apa, zaman tahun berapa, zaman abad berapa. Di saat itu ada seseorang yang menghampiri, berpakaian warna coklat, putih warna kecoklatan, ya. Di situ yang satu bawa pedang atau samurai, yang satu lagi bawa peralatan di zaman sekarang, yaitu senjata alat perang. Di skala itu pribadi nggak berpikirkan hal yang macam-macam, kan cuma di situ dia menghampiri. Di saat itu pribadi berdiri, diam, dan sangat kaget. Dia
mengulurkan dua tangannya itu untuk bersalaman. Dia berbahasa Arab, meskipun dulu pribadi saya tidak mengenal bahasa Arab, belum paham, tapi di ketika itu di alam isyarah itu paham sekali itu. Dia itu yang satu bawa pedang zaman dulu atau samurai, yang satu lagi bawa senjata di zaman sekarang. Itu sebenarnya salah satu simbol ya, buat masa depan. Mungkin zaman dulu dan zaman sekarang itu akan terjadi salah satu perang, dari mulai perang antara samurai, tumbak, panah, sampai sekarang perang antara senjata jarak jauh meskipun jarak dekat. Di situ dia beberapa kata, beberapa kalimat, perkataan, kalau istilahnya panjang, ngobrol kesana kesini, tapi yang paling global, yang paling masih saya teringat ya, secara poinnya itu, hai saudaraku, apakah kamu dan berani memegang ini, memegang yang ini? Jadi tawari dua benda itu, sebuah samurai atau senjata. Apakah dua-duanya? Kamu berani memegang dua-duanya? Kata saya, maksudnya apa? Kalau kamu berani salah satu ngambil, saya akan kasih ayat Hizbullah, kata dia. Apa itu ayat Hizbullah? Ayat buat perang, buat membela, menjaga agama Allah. Nanti suatu saat kamu bakal tahu, bakal terdengar banyak korban, bakal melihat gedung-gedung hancur kena peperangan, akan melihat orang-orang ribuan meninggal. Kamu akan tahu. Itulah ayat Hizbullah. Kalau kamu sanggup megang salah satunya, saya akan kasih dan ayatnya dan rahasianya. Tapi syarat, kalau kamu menerima, hidup kamu tidak akan normal. Maksudnya apa tidak normal itu? Ya. Saya kaget. Apa yang bikin tidak normal? Kamu akan mengalami tidak normal kehidupan. Pertama, kamu tidak akan dikasih keturunan. Yang kedua, kamu akan menjadi orang misterius. Di mana kamu tinggal, itu tempat kamu yang nyaman, kata dia. Dia bilang begitu. Otomatis pribadi saya merenung. Kalau kamu sanggup, saya akan kasih rahasianya, tata caranya. Kasih ayat Hizbullah. Nanti kamu ini tidak akan megang kayak gini kalau kamu sanggup. Tidak akan bawa samurai, tidak akan bawa senjata, karena ini sebuah gambaran bagi kamu. Tapi kalau kamu berani, apa yang kamu pegang akan menjadi salah satu senjata dan pusaka. Kamu pegang batu, lempar, akan menjadi granat, bom. Kita pengen punya pistol, kita ngambil salah satu kayu, bambu, akan menjadi senjata. Jangankan benda mati, tangan kamu sendiri pun juga, kalau ditonongkan, diniatkan menjadi senjata, akan menjadi senjata. Asal kamu sanggup. Masya Allah. Di seketika itu dia bicara, tapi seolah-olah kita digambarkan bahwa ledakan yang zaman sekarang itu benar. Kayak basoka digini, kedua tangan diginihin akan menjadi salah satu basoka, bahan peledak.
Itu digambarkan. Masya Allah. Di situ pribadi agak apa ya namanya itu, sok. Di alam itu mungkin ya hujahnya pribadi saya mungkin arahnya bukan ke situ. Langsung tutup poin. Karena di situ ada salah satu kedua orang tua bayang-bayang. Terus ada suara-suara anak kecil, suara-suara istri yang menyimpulkan ada salah satu kerukunan keluarga. Nah, intinya kamu harus jadi orang normal. Disitulah mengambil kesimpulan. Mohon maaf. Kata bahasa sekarang, mohon maaf ya panjenengan gitu ya. Saya tidak sanggup menerimanya, bukan tidak mau, saya tidak sanggup. Untuk hal seperti ini, kenapa? Karena pribadi saya masih punya orang tua. Pengen mempunyai salah satu keluarga yang normal, punya keturunan yang normal, hidup dan baik dengan normal, berkumpul dengan keluarga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh enggak apa-apa, itu hak kamu. Cuma hanya ngasih gambaran dan menawarkannya. Tapi di situ saya penasaran. Panjenengan boleh tahu enggak? Kayak ayatnya kayak gimana sih ayat Hizbullah di antaranya itu? Sebenarnya setiap hari umat muslim tahu. Sebab dalam sholat itu suka dipakai itu alat Hizbullah itu. Karena untuk memerangi hawa nafsu pribadinya. Ya. Saya kasih tahu Hizbullah itu adalah bisa dipakai zikir, kalimat apa? Allahu Akbar. Itu kalimat takbir sebenarnya itu ayat Hizbullah. Ingat, di zaman Nabi, waktu perang Badar, perang Uhud, yang dilantunkan apa? Sebelum mengangkatkan pedang, menebas, menyerukan, menyuruh, nyerang ke musuh orang-orang Yahudi, dia baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalimat itulah akan memanggil, akan menyerukan bala tentaranya Allah, para malaikat, para gaib, para dewa, para dewi, bahkan burung-burung ikut terbang. Kenapa? Dengan keagungan Allah. Allahu Akbar. Makanya para sahabat, kesininya para ulama, di zaman perang-perang, di zaman kita belum ada senjata babi runcing, tetap para alim ulama menyerukan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya itu kenapa? Memanggil para tentaranya keagungan Allah. Makanya jangan heran, jangan kaget. Ya. Belum nyampe senjata, belum nyampe golok, udah mati duluan. Ya. Bom belum dilempar, udah meledak duluan. Banyak kan itu adalah tentara Allah, malaikat Allah yang tidak kasar. Sampai sekarang di Palestina, Israel, kalau orang-orang Palestina, orang-orang Muslim menyerukan kalimat takbir, orang-orang Yahudi sebenarnya hatinya udah bergetar ketakutan. Kenapa? Disitulah tahu rahasianya akan turunnya tentaranya Allah, tentaranya orang Muslim itu yang tidak kelihatan. Mata banyak yang meninggal, yang aneh-aneh. Sebagian kapal meledak tanpa diserang. Banyak sebenarnya rahasia-rahasia itulah apa? Kenapa seruan ayat-ayat Hizbullah sebenarnya. Bukan itu aja, saudaraku yang beriman. Bukan kalimat takbir ketika perang aja, ketika memerangi hawa nafsu kita. Perang, mengjihad dalam pribadi kita yang mulia. Sebab jihad yang paling berharga bukan perang Uhud, bukan perang Palestina, perang melawan hawa nafsu dalam diri kita. Perang melawan hawa nafsu dalam jasad tubuh kita supaya selamat
dari serangan-serangan, godaan-godaan setan yang terkutuk. Makanya dalam sholat diawali dengan takbir, takbiratul ihram. Semua ruku ada takbir. Mau sujud ada takbir. Itu kenapa? Untuk menyerukan, ya, untuk menyelamatkan tubuh kita, jasad kita dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Sama aja itu. Jihad kita fisabilillah. Mari kita saudaraku yang beriman, marilah kita serukan takbir, zikir sesudah sembahyang berjamaah di rumah. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudaraku di Palestina yang kena apa? Yang kena mujahidin, yang kena musibah. Tak berdosa kita bantu dari sini, dari jauh dengan takbir. Kenapa? Untuk menyerukan tentara Allah ke sana. Secara kasat mata kita insya Allah nyampe. Marilah kita hadirin yang beriman, doakanlah saudara-saudara kita. Semoga kita dan saudaraku umat Islam di dunia dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takbir dan takbiratul ihram kita. Sekian dan terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu alaika ya Muhammad. Hadirin yang beriman, sedikit menguraikan kata-kata sebagian ayat-ayat Hizbullah yang paling sedikit, yang paling kecil, dan yang paling pendek, tapi maknanya begitu besar, rahasianya begitu dahsyat. Semoga kita bermanfaat mengamalkannya, kita mengagungkan ayat-ayat atau kalam-kalam Allah dengan zikir kita, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tanpa dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, dengan syafaat baginda Rasulullah, kita akan selamatkan dunia baik akhirat. Amin ya Allah. Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi ya Muhammad.